Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan membuat project yang sebenarnya sudah saya buat ya. Jadi stopwatch dan juga countdown timer. Tapi banyak sekali teman-teman yang berkomentar di kolom deskripsi gitu ya. Untuk waktunya tidak akurat gitu ya. Terutama untuk countdown ya, countdown timer itu ketika dites menggunakan HP ya, nah, yang ada countdown timernya gitu ya, dengan perbandingan alat di Arduino itu hasilnya tidak sama. Memang setelah saya lakukan pengujian sebanyak beberapa kali, memang hasilnya tidak sama gitu ya, yang dengan menggunakan library countdown timer gitu ya. Nah seperti itu. Jadi memang tidak sama, sudah saya lakukan uji coba ya. Nah kemudian untuk yang stopwatch juga ada yang berkomentar ya di videonya itu waktu milidetiknya itu tidak akurat ya. Jadi waktu milidetiknya ngaco ya. Setelah saya uji coba juga, saya lakukan pengujian juga, memang terdapat sedikit kekeliruan ya pada milidetik. Jadi angkanya itu ngacak ya. Jadi dia itu ngambil dari over ya. Jadi saya juga ngambil dari program orang sebelumnya. Nah saya tidak melakukan pengecekan beberapa kali. Jadi teman-teman terima kasih yang sudah melakukan pengecekan gitu ya. Jadi saya juga bisa banyak belajar gitu ya. Nah terus di video kali ini saya menggabungkan dua program tersebut dalam satu program gitu ya. Jadi ada stopwatch dan juga ada countdown timer ya. Jadi saya gabungkan, kemudian countdown timer di sini juga sudah menggunakan EEPROM ya. Jadi waktunya nanti bisa disimpan. Nah, kemudian nanti akan membunyikan buzzer ketika waktunya sudah habis gitu ya. Jadi nanti buzzer itu bisa kalian ganti dengan apapun gitu ya. Nah, buzzernya saya buat bunyinya itu inian ya, beep beep begitu ya. Nah seperti itu, jadi nanti bisa kalian ganti juga di program, nanti udah saya tunjukin di programnya ya. Nah jadi seperti itu, kali ini kita akan membuat stopwatch digabungkan dengan countdown timer gitu ya, secara berbarengan gitu ya. Jadi nanti kalian juga bisa menggunakannya secara berbarengan gitu. Stopwatch kalian nyalakan, countdown timer kalian nyalakan, itu bisa ya berbarengan. Jadi stopwatch berjalan dengan waktunya, countdown timer berjalan dengan waktu. Nah seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Oke, untuk bahan-bahannya di sini pertama ada Arduino Nano ya, saya gunakan Arduino Nano untuk controllernya. Nah, kemudian di sini ada buzzer ya, 5 volt. Nah, kemudian ada LCD ya, I2C di sini. Seperti ini. Kemudian ada 3 buah button. Nah, seperti ini. Nah kemudian kita pakai breadboard ya untuk menghubungkannya nanti, dan juga pastinya beberapa kabel jumper untuk menghubungkannya. Oke, untuk rangkaiannya sebagai berikut, atau kalian nanti bisa download, linknya ada di deskripsi. Oke, untuk alatnya seperti ini ya, jika sudah dirangkai. Nah langsung saja kita hubungkan alat ke komputer ya. Nah seperti itu. Oke, langsung saja kita ke komputer untuk memprogramnya gitu ya. Nah oke, di sini programnya sudah saya buat ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang ingin mendownload programnya, linknya ada di deskripsi ya. Nah jadi di sini pertama saya akan jelaskan sedikit aja ya, karena programnya agak panjang nih. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Programnya lumayan panjang ya, terutama untuk bagian menunya gitu ya. Menunya
lumayan agak rumit ya teman-teman. Jadi nanti kalian pelajari sendiri ya. Nah, di sini pertama library yang saya gunakan itu ada SButton ya, untuk button ya. Jadi kenapa pakai SButton? Karena saya suka ya, setelah saya mengetahui library dari SButton ini, nah itu penggunaannya simple ya. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam kondisi dari button tersebut gitu ya. Bisa menggunakan preset ya ketika ditekan, atau release ya ketika dilepas, atau long ditekan lama gitu ya, atau repeat ya, jadi ditekan berulang kali, atau juga bisa banyak fitur yang lain ya, ada double click gitu ya dan sebagainya. Jadi saya menggunakan library SButton. Nah, kemudian ada ini udah familiar ya, Liquid Crystal I2C. Kemudian juga ada Time-Leap Aliem ya. Ini sebenarnya saya modif aja ya dari library ini ya, Time-Leap library ya. Nah, itu saya tambahkan Aliem ya. Nah, kenapa? Karena sebelumnya keperluan saya itu memerlukan library Time-Leap ini dengan library RTC ya. Jadi dia bentrok ya. Dia itu penamaannya sama. Jadi penamaan di library-nya itu now ya. Now untuk memanggil time-nya gitu ya, time sekarang. Nah, jadi sebenarnya kalian bisa membuat jam sendiri gitu ya menggunakan library Time-Leap ini tanpa menggunakan RTC, tapi waktunya nanti akan terulang lagi gitu ya kalau listrik mati gitu ya. Nah, jadi menggunakan RTC supaya tidak balik lagi untuk waktunya. Tapi Time-Leap ini digunakan untuk perhitungan countdown timernya. Jadi nanti supaya lebih akurat teman-teman ya. Jadi dia itu seperti RTC, tapi kita menggunakan fitur tersebut untuk menggunakan di waktunya gitu ya, jam, menit, dan detik gitu ya. Jadi nanti dia akan perbandingkan milis sekarang dengan milis yang telah kita tentukan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini penamaan dari SButton-nya ya harus dipakai. Nah, kemudian untuk pin-nya. Nah, untuk pin-nya sendiri di sini untuk button up ya, atau button yang kiri di sini. Nah, itu saya menggunakan di pin 4. Untuk button menu yang ke tengah itu di pin 5, dan button down itu di pin 6 ya, yang merah. Kemudian untuk buzzer di pin 8 buzzernya. Ya, kemudian hidup ini, nah untuk buzzernya nanti, atau kalian juga bisa ganti buzzer ini dengan relay atau apapun itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya. Nah, di sini saya pakai active high. Jadi buzzer yang di sini untuk positifnya menyambung ke pin 8. Dan untuk negatifnya langsung ke negatif gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian bisa ganti menggunakan relay ya. Kalau pakai relay nanti kalian tinggal ganti aja untuk yang ini. Kalau misalnya kalian pakai active low, kalian tinggal ganti low. Kalau kalian pakai active high, ya kalian udah nggak usah diubah lagi gitu ya. Nah, kemudian ini untuk beberapa variabel lain yang digunakan ya. Jadi ada banyak sekali variabel yang saya gunakan. Nah, string ini digunakan untuk mode. Jadi kita itu bisa berganti-ganti mode ya. Jadi dengan lebih mudah. Jadi kalau kita pakai data integer, nantinya teman-teman akan bingung gitu ya. Jadi misal kita punya di sini kan ada sekitar 3 mode ya. Jadi mode awal ya, pemilihan mau stopwatch atau countdown timer. Kemudian mode kedua ketika masuk ke mode stopwatch atau countdown timer gitu ya. Dan yang ketiga, menu dari countdown timer untuk mengatur waktunya, jam, menit, dan detiknya gitu ya. Nah, itu kalau kalian menggunakan integer nanti bingung ya. Jadi kalian menamakannya 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau dengan mode string ini ya, nah itu kalian bisa menamakan mode sesuai dengan yang kalian inginkan gitu ya. Jadi nanti di if, else if, dan else-nya gitu ya, atau ini menunya gitu ya. Nah, kalian tinggal panggil namanya. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih simple menurut saya. Nah, kemudian untuk yang lain ini untuk count button
kemudian boolean, menu, ini berhubungan semua ya dengan yang ada di dalam program ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri untuk yang lainnya gitu ya. Banyak sekali kalau saya jelasin satu-satu nanti nggak kelar videonya ya. Nah kemudian kita ke bawah. Nah ini untuk mendetek ya long press ataupun short press. Nah kenapa kagak langsung pakai S buttonnya aja? Sebenarnya sih pakai S button, cuman digabungin gitu ya. Kalau pakai S button begini teman-teman ya logikanya. Jadi saya udah coba menggunakan S button saja ya tanpa digabungkan dengan tambahan milis ya. Ini kan milis ya, saya dapat dari referensi ada program ya. Nah itu dia nggak bisa teman-teman ya. Jadi kalau kita long press, nah kan kita pakai yang preset juga nanti untuk pemilihan gitu ya, stopwatchnya, kemudian pemilihan untuk nanti atur waktunya di countdown timer gitu ya. Nah itu kita bakalan bentrok teman-teman ya. Jadi kita bakalan bentrok di situ. Nah jadi kita perlu adanya milis untuk menentukan apakah ini sedang long press atau short press gitu ya. Nah kemudian di sini untuk waktu ya, waktu dari stopwatch ya. Nah, ini untuk variabel-variabelnya. Nah kemudian di sini ada unseng long. Nah ini kalau di sini semua yang berhubungan dengan milis nih saya buat datanya unseng long. Nah seperti ini. Kemudian ada byte count kedip ya. Ini untuk ini untuk titik 2-nya nanti kedip-kedip ya. Ya sebenarnya itu simpel aja sih ya. Jadi nanti ketika berjalan countdown timernya dia kedip-kedip. Nah seperti itu. Nah ini untuk mendefinisikan library-nya ya. LCD saya menggunakan di alamat 0x27 ya, kalian bisa ganti. Kalau ini ya, kalau kalian pakai 0x3f atau kalian udah ubah di belakangnya gitu ya, kalian solder, kalian nanti bisa pakai I2C scanner ya. Nah kemudian sini saya buat fungsi untuk memanggil S button. Nah kemudian di sini ada karakter yang akan ditampilkan nanti. Kita buat karakter ya di sini. Nah kemudian di sini seperti biasa kita bikin semua ya, kita panggil seperti ini. Kemudian di sini kita buat karakter ya, mendefinisikan karakter yang akan kita pakai ya. Nah saya buat karakter 0 dan 1. 0 untuk panah yang tadi kita buat sudah di atas ya. Nah kemudian 1 untuk play. Nah kemudian ini untuk mendefinisikan pin yang kita pakai ya. Nah pin yang kita pakai di sini ada button up ya sebagai input pull up. Kenapa input pull up? Karena kita tidak menggunakan resistor di dalam hardware kita gitu ya. Jadi kita pakai softwarenya. Jadi kalau di softwarenya kita pakai input pull up. Dan ini ketika ditekan dia akan sinyalnya itu low karena kita ke ground gitu ya. Karena pull up dia artinya kayak ke PCC gitu ya. Kalau kalian pakai resistor itu sebenarnya sama aja kalian pin sinyal nyambung ke resistor gitu ya. Nah jadi resistor ke positif. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai input aja itu juga boleh ya. Kalau kalian mau pull up ke positif. Nah kalau misalnya kalian mau yang ketika ditekan high jadi terbalik, jadi resistornya ada di bagian negatif gitu ya. Nah kemudian di sini tulis input aja. Kalau kalian mau pakai resistor di bagian hardware-nya terserah kalian gitu ya. Tapi di sini saya yang simpel aja. Nah kemudian untuk buzzer ya kita set sebagai output ya. Nah kemudian kita buat off dulu. Nah di sini tanda seru itu tidak sama dengan ya, artinya tidak sama dengan hidup. Nah dimana kita tahu tadi hidup itu kita buat high. Nah artinya di sini dia bernilai low seperti itu. Nah ini mendefinisikan konfigurasi yang kita gunakan untuk S buttonnya ya. Nah seperti itu. Kemudian ini dia full setting,
itu adalah pembacaan dari EEPROM. Biasanya saya buat default setting. Nah, kemudian kita cari di sini default setting dulu deh. Nah, default setting. Nah, di sini dia akan membaca if ya EEPROM read 0 tidak sama dengan token EEPROM. Ini untuk reset sebenarnya teman-teman ya. Kalau kalian mau reset langsung di token EEPROM di sini. Nah, itu dari 00 ya. Ini bisa kalian ubah dari 00 sampai bilangan FF ya kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi dari 00 sampai FF ya kalian bisa ubah. Jadi kalau kalian mau reset sebenarnya kalian misal program nih. Nah, dia kan nggak bakal reset ya karena token EEPROM-nya udah sama. Nah, kalau kalian mau reset kalian bisa ubah gitu ya. Jadi nanti dia akan reset dari awal. Nah, oke, kita balik lagi ke default setting. Nah, kemudian dia juga akan menulis di sini. Kalau misalnya nggak sama dengan, nah maka dia akan menulis ke token EEPROM tuh ya. Ke alamat 0. Jadi nanti dia selanjutnya ketika dinyalakan akan terbaca dan dia akan langsung ke read countdown ya. Nah, kenapa di sini saya namakan read countdown? Karena kita hanya akan menyimpan nilai dari countdown timer ya. Jadi stopwatch nggak tersimpan nilainya. Jadi stopwatch hanya berjalan aja gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi yang kita simpan waktu dari countdown saja. Nah, untuk di read countdown sendiri di sini dia akan set ya. Pertama dia akan menulis dulu nih. Nah, di sini saya set jam 0 menit 0 detik 10. Kalau baru awal dihidupkan gitu ya atau diprogram. Nah, dia akan set ke 10 detik. Seperti itu. Atau kalian bisa juga ganti jadi 0 juga nggak masalah. Nah, kemudian di sini untuk read countdown ya, itu dia akan mengeset ya, set jam, set menit, set detik ya untuk timer countdown-nya. Nah, kemudian current ini untuk menjalankan waktu yang sedang berjalan gitu. Nah, untuk pause ini nanti digunakan, kita bisa pause. Jadi ininya timer countdown-nya kita bisa pause ya. Jadi ketika lagi sedang berjalan terus kita mau pause itu bisa ya. Jadi kita pakai. Nah, kemudian di sini set time itu dia unsigned long ya untuk tipe datanya. Nah, dia akan menampung nilai dari jam yang kita sudah set gitu ya, untuk nantinya bisa di-compare dengan tadi data dari milis ya, milis dari time leap. Nah, seperti itu ya. Di pemanggilannya dengan WKT no kalau nggak salah saya ganti. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya kita langsung ke bawah lagi nih. Ini blink text itu untuk ngeblink tampilannya nanti saat di setting waktunya ngeblink ya. Nah, seperti ini aja pakai milis. Jadi pastikan program kalian itu kalau membuat program multitasking ya. Jadi gunakan banyak milis ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan perbanyak delay ya. Kalau pakai banyak delay nantinya program akan madet-madet ya. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi ke atas, paling atas. Nah, di sini untuk tampilan awal aja sih. Kalian bisa ganti-ganti sesuai keinginan kalian. Nah, kemudian di void loop. Nah, sini saya jelasin sedikit ya. Ini untuk cek button, teman-teman ya. Untuk cek button up, button menu, dan button down ya, akan dicek semua. Itu ketentuan dari library-nya sih ya, S-button seperti itu. Nah, kemudian di sini akan cek stopwatch. Jadi jika indeks stopwatch-nya true, nah saya buat indeks stopwatch itu untuk menjalankan fungsi ya dari stopwatch. Jadi kalau true dia akan menjalankan waktunya. Nah, di sebelumnya itu ya, untuk data milidetiknya kan yang kagak akurat itu data milidetiknya aja ya. Nah, di sini saya nggak pakai data jam ya, kemudian nggak pakai juga over ya. Nah, saya langsung pakai menitnya aja. Jadi saya pakai menit dan detiknya aja teman-teman ya. Jadi saya nggak pakai jam. Nah, menit dan detiknya itu nanti akan menyesuaikan gitu ya. Nah, di sini saya buat
seperti ini ya. Nah, untuk milih detiknya, kalau dulu kan dia dari over ya, over, kemudian kalau nggak salah persen 10 ya, kalau nggak salah beberapa ya. Nah itu nggak akurat teman-teman ya. Jadi saya menemukan rumus baru ya. Saya ngambil langsung dari data stopwatch ya. Terus persen 1000 artinya kita ngambil langsung dari waktu yang dimulai nih, dijalankan ya. Nah persen 1000 itu mengambil angkanya teman-teman. Jadi kita ambil ya angka dia itu hanya pada satu bilangan ya. Satu maksudnya dari 0 sampai 99 ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita bagi 10 ya. Nah, seperti itu. Jadi waktunya milih detiknya akan sangat-sangat akurat, bahkan mendekati akurat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya untuk pergantian ininya ya. Nah, kemudian itu untuk stopwatch. Kemudian untuk countdown timernya ya. Nah, di sini nih ya. Nah, jika indeks countdownnya true ya, artinya kalau sedang berjalan, nah dia akan cek. Jika start ya, jika start countdown ini saya buat karena di dalam, kalau ini kan nggak ada ya, karena dia hanya akan berjalan aja. Nah, start countdown ini saya buat karena di dalam countdown itu ya, di dalam menu countdown, nah dia akan menjalankan waktu, ada juga kita setting waktunya. Jadi harus kita buat seperti itu ya. Jadi kalau nggak dibuat seperti ini, nantinya akan bentrok ya. Jadi saat kita setting dan juga saat berjalan, jadi akan bentrok. Jadi kita harus menggunakan dua data sebagai pembanding. Apakah waktu countdownnya sedang berjalan? Kalau sedang berjalan maka tidak bisa di set waktunya. Tunggu waktunya habis, atau kalian pause kemudian reset. Nah, seperti itu. Atau kalian pause bisa langsung diatur. Nah, seperti itu. Jadi tidak sedang waktu berjalan kemudian diatur. Itu nggak bisa ya. Jadi harus pilih salah satu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ya, current time-nya, waktu yang berjalan, kita buat dia set time ya, dikurang. Nah, ini WKT no itu fungsi dari ini library time leap ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, tadinya itu dia cuman manggil kata-kata no aja. No seperti ini nih. Nah ya, di library aslinya no seperti ini. Nah, itu pemanggilan sama seperti pada RTC ya. Jadi saya buat library sendiri supaya tidak bentrok pada RTC. Nanti kalian bisa gunakan time library yang saya buat ini. Nah, itu bisa sinkron dengan RTC gitu ya. Jadi pemanggilannya seperti ini. Nah, dikurang start time. Dimana yang kita tahu start time itu, nah dari yang tadi di bawah nih. Nah, ini set time. Nah, start time itu pada saat kita mengklik mulai ya. Mulai ada di bagian button ya. Jadi sebenarnya di program itu ada bagian back end dan front end juga sih ya. Front end yang akan ditampilkan ya. Kemudian back end itu yang akan menjalankannya. Nah, ini termasuk back end. Kemudian button juga termasuk back end. Nah, nanti ada di bawah buttonnya. Nggak tahu panjang atau enggak ini. Nah, kita lanjut aja. Di sini jika modenya menu, nah dia akan menampilkan seperti ini ya. Nah, kita bisa panggil nih tadi yang sudah saya jelaskan. Kenapa saya pakai string? Supaya mudah dalam pemanggilannya ya. Jadi mudah nih, kita tahu oh ini fungsi dari menu ya, tampilan menu di LCD. Oh, ini di sini else if fungsi dari stopwatch ya, karena modenya stopwatch. Nah, jadi kita menggunakan data string itu supaya kita mudah membaca di menu berapa gitu ya dia dijalankan, atau di menu apa gitu ya. Di sini ada namanya seperti itu. Nah, ini di sini tampilannya ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri lah ya. Kita
akan ke bawah aja, ke button yang lebih penting ya. Nah di sini kalau misalnya timernya habis, dia akan bintang. Jadi nanti saya akan jelaskan aja lah di ininya, di alatnya ya. Nah seperti ini, kalau misalnya nggak ada dia kosong ya, sama stopwatch juga seperti itu. Nah dia akan set karakter ya. Nah seperti itu. Nah untuk di stopwatch, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Nah ini untuk tampilan aja ya. Nah kalau ini di mode countdown tampilannya akan seperti ini. Nah saya pakai milis juga di sini, kedip-kedip nanti untuk titik 2-nya nih ya. Nah seperti itu. Jadi muncul menghilang ketika sedang dijalankan. Nah kemudian di sini saya buat jika time-nya habis. Sebenarnya tadi ada di atas ya. Nah ini di sini nih, kalau kalian mau ngatur outputnya, nah kan di sini saya pakai buzzer nih. Nah jika time-nya habis true ya, maka dia akan membunyikan buzzer dengan milis setiap 500 detik. Nah jadi buzzernya akan berbunyi mati karena di sini kita buat tidak digital read buzzer ya. Artinya tidak sama dengan pembacaan dari buzzer. Jadi dia akan beep 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 gitu ya, bergantian. Nah seperti itu. Jadi outputnya bisa kalian ganti nih, di sini kalian hapus saja. Kalian ganti misal pakai relay atau apa, atau kalian mau gimana outputnya itu bisa kalian ganti sendiri. Karena banyak teman-teman yang selalu menanyakan di kolom komentar gitu ya, di countdown timer gitu ya, Bang, bagaimana cara ngegantinya menggunakan relay. Nah sebenarnya gampang, tinggal kalian cari aja outputnya gitu ya. Kalau saya pakai buzzer atau LED, kalian cari bagian itu, ya nanti kalian ubah output di situ gitu ya. Jadi saya nggak bisa menjawab atau menjelaskan di bagian komentar gitu ya, karena setiap program yang saya buat saya tidak hafal gitu ya, maksudnya tidak dihafalin gitu ya. Jadi saya nggak tahu baru keberapa, karena program itu unik teman-teman, setiap harinya ada perubahan gitu ya. Jadi saya nggak bisa hafal setiap program yang saya buat gitu ya. Jadi teman-teman pelajari aja dasarnya, nanti juga adalah di video lainnya gitu ya, tentang dasar-dasar Arduino saya buat gitu ya. Kemarin kan kita buat layout PCB ya, nanti kita masuk ke Arduino-nya, bagian Arduino. Nah seperti itu ya teman-teman, jadi kalian cari bagian outputnya aja. Nah seperti itu. Kemudian bagian stopwatch, bagian countdown-nya ya tadi. Nah di bagian countdown ini, nah ada bagian setting ya, else nih kan. Ini kalau lagi ini menu countdown-nya false ya. Nah menu countdown-nya false, dia akan seperti ini ya. Kalau menu countdown-nya true, maka dia akan berada di bagian setting untuk jam, menit, dan detik dari countdown tersebut. Nah seperti itu aja sih. Nah di sini nih yang paling penting, di button, fungsi button. Nah, kita buat seperti ini karena dari library-nya seperti itu ya, untuk rekomendasi fungsi buttonnya. Nah di sini dia menggunakan switch case ya. Jadi di sini case-nya kita buat untuk given release ya. Sebenarnya di sini saya buat yang given preset ya. Jadi untuk button up dan button down itu given preset. Jadi saat ditekan dia akan menjalankan fungsinya. Nah kenapa saya buat juga di sini given release ya, karena itu untuk menu ya. Untuk menunya nanti saya mau buat itu dia ada short press ya, kemudian ada long press ya. Nah short press di sini dan long pressnya itu di bawah ya, jadi dia nggak bisa dimasukkan jadi satu di situ. Nih di bawah, jadi fungsi tersendiri. Nah ini long press seperti itu ya. Jadi kan akan tetap ngecek di bagian ini ya. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk
bagian up dan down ya biasa aja sih. Nah, up dan down itu di sini. Nah, dia akan kalau di bagian awal atau di bagian apa ya namanya? Di bagian depan ya. Di bagian depan nanti ada pemilihan. Nah, itu dia akan menampilkan seperti ini ya. Jadi main menunya akan dikurangi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jika main menunya kurang dari 0, maka main menunya akan tetap 0. Jadi seperti itu. Nah, untuk ini sebaliknya. Button down ya. Nah, itu sebaliknya. Dia jika main menunya lebih dari 1, nah maka dia akan tetap 1. Jika tidak, maka dia akan menambah. Nah, update display ini itu cuman berisikan LCD.clear ya. Nah, LCD.clear seperti ini. Untuk mengclear setiap LCD ya. Jadi kagak menumpuk tulisan. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya dia masuk ke menu countdown, nah dia berfungsi sebagai nah kalau masuk ke menu stopwatch nih, di sini stopwatch dulu. Nah, dia akan berfungsi sebagai menjalankan stopwatch tersebut atau mempause-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya masuk ke menu countdown, nah dia akan menjalankan countdown atau ini mempause-nya atau resume ya, atau mempause, bisa juga langsung di resume gitu, dilanjutkan. Nah, kemudian untuk button down itu berfungsi untuk reset. Nah, baik di stopwatch untuk reset data waktunya ke 0. Kemudian untuk countdown nanti dia akan reset ke waktu yang kita sudah setel gitu ya, yang kesimpan di EEPROM. Nah, seperti itu. Kemudian untuk repeat ya, repeat keypad repeat preset ya. Jadi ketika ditekan lama, nah dia akan masuk ke fungsi ini. Itu untuk bagian ini aja sih, mengatur jam, menit dan detik dari countdown. Jadi nanti kalian nggak perlu harus tek nggak perlu. Jadi kalian bisa ngatur, kalian tekan, nah nanti dia akan bertambah juga atau berkurang juga gitu ya, dengan menekan tombol yang lama gitu ya. Itu sebutannya long press ya harusnya, tapi di fungsinya itu repeat, jadi ketikan yang berulang gitu ya. Nah, seperti itu sih. Nah, kemudian udah ya, kayaknya segitu aja untuk programnya. Ini juga udah panjang. Nah, langsung aja kita program alatnya ya. Di sini kalian pilih tools. Kemudian di sini saya menggunakan Arduino Nano ya. Kemudian COM-nya kalian pilih, di sini saya menggunakan COM 5. Nah, tinggal kalian upload aja di sini. Nah, tunggu hingga proses uploadnya selesai. Nah, di sini sudah done uploading ya. Nah, di alat pun sudah tampil ya. Oke, di sini langsung aja kita ke alatnya untuk menjelaskan fungsi-fungsi dari alat. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini ada 2 fungsi ya. Jadi ada stopwatch, kemudian ada countdown ya. Nah, di sini kita bisa select ya. Untuk menu ke bawah ke countdown itu tekan merah ya atau kanan. Nah, dia nggak bisa balik ke atas ya. Jadi kalau main balik ke atas, tekan yang putih atau kiri. Nah, seperti itu. Nah, misal di sini kita ke menu stopwatch, tekan tengah ya. Nah, kita masuk ke menu stopwatch. Nah, untuk stopwatch ini hanya seperti ini aja ya. Jadi nggak bisa disetting, nggak bisa diapain, hanya bisa di play. Nah, kita play di sini, tekan tombol putih ya, atau tombol kiri, atau tombol up ya. Tombol down ya. Nah, itu apa ya? Tombol up apa tuh? Kebalik-kebalik kadang saya suka ini ya, karena program kadang saya suka kebalik-balik ya. Nah, pokoknya tekan tombol yang ini kiri ya, sesuai dengan ini pinnya ya. Ini di pin 4 ya. Jadi pin 4. Bentar saya lihat. Nah, di pin 4 itu button up ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya jangan kebalik. Nah, kita tekan. Nah, dia akan bunyi buzzer tit ya, kecil doang.
Nah, di sini dia akan memutar menjalankan waktu stopwatch. Nah, di sini bisa dilihat milidetiknya tuh sangat akurat ya. Nah, di sini kalau kalian mau pause, tekan lagi ya. Nah, kalau kalian mau melanjutkan tinggal tekan lagi. Nah, dia akan melanjutkan. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah ya, pengoperasiannya gampang. Nah, terus kalau mau reset gimana? Kalau mau reset kalian tekan merah. Nah, kenapa kagak bisa? Kalian harus pause dulu. Pause. Kemudian baru bisa di reset. Nah, dia akan mengulang ke 00 lagi. Nah, kalau kalian gak percaya ya, kita akan menggunakan pembanding ya. Pembanding di sini ya. Kita akan menggunakan pembanding. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, di sini kita pakai yang stopwatch. Oke. Kita gunakan pembanding di sini. Oke, kita tekan secara bersamaan ya. Mungkin nggak terlalu bersamaan banget sih ya. Karena ya nggak sinkron mungkin ya. Nah, kita yang penting nilainya itu nggak terlalu beda jauh ya teman-teman ya. Kita klik 1, 2, 3. Nah, berjalan ya. Nah, lihat waktunya sangat akurat ya. Ini sama tuh ya. Kalian bisa bandingkan ya. Oke, di sini ada kabel. Nah, oke, kita pause juga berbarengan. 1, 2, 3. Nah, beda hanya 0,04 ya. Ini 1738, sini 1734. Jadi sangat-sangat akurat ya teman-teman. Jadi kalian bisa pakai ya untuk kebutuhan kalian ya. Jadi ini sudah akurat ya. 100% saya udah uji lagi. Ini misal saya reset deh ya. Kita uji lagi. 1, 2, 3. Nah, itu. Oke, kita langsung pause aja. 1, 2, 3. Nah, sorry. Tadi belum mulai berarti. Kita reset. Sorry, tadi kayaknya nggak aku pencet ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, kita pause. 1, 2, 3. Nah, oke. Beda 0,07 ya. Ya, sedikit lah ya. Mungkin karena tidak berbarengan sayanya. Oke, mungkin faktor itu ya. Jadi tapi waktunya super akurat. Ini kita reset aja. Nah, kemudian kalau mau balik ke menu sebelumnya nggak perlu di reset teman-teman ya. Jadi kalian tekan tombol tengah yang agak lama ya. Jadi long press itu masuknya. Nah, nanti dia akan balik ke menu ini, menu awal gitu ya, pemilihan stopwatch atau countdown ya. Nah, di sini kita pilih countdown ya. Nah, di sini waktunya sudah ada ya 10 detik ya. Jadi ini jam, ini menit, ini detik. Nah, seperti itu. Jadi kan di EEPROM awalnya kita atur dia 10 detik gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatur waktunya? Nah, untuk mengatur waktunya mudah aja. Tekan tombol yang tengah ya. Set. Nah, nggak perlu lama-lama ya. Karena kalau lama itu dia akan balik ke menu sebelumnya tadi yang pemilihan stopwatch dan juga countdown ya. Nah, sini saya akan set misal di 20. Nah, di sini kalian bisa tambahkan, tekan yang ini ya, tombol up. Nah, untuk mengurangi tekan tombol down. Atau kalian juga bisa tekan yang lama. Jadi nanti dia akan bertambah secara langsung tuh ya. Jadi nggak perlu kelamaan. Nah, tombol down juga sama bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan atur 20 detik. Nah, seperti itu saving. Nah, dia 20 detik. Dan saat alat di reset, misal kita reset. Nah, ini udah tersimpan di EEPROM. Sebelumnya kan nggak tersimpan ya. Jadi teman-teman juga banyak yang bertanya, Bang, bagaimana cara menyimpannya ke EEPROM? Nah, di program ini udah ada ya. Nanti tinggal kalian pelajari aja ya. Nah, di sini kita cek, kita buka countdown. Nah, itu tetap 20 detik ya. Nah, terus kalau kalian mau ngatur jam, menit, dan detik, sini juga bisa tuh ya. Sampai 99 jam ya. Dan untuk menit ya sampai 99 juga. Nah, saya akan atur 20 detik aja ya seperti ini. Terus kita coba dulu ya
tanpa compare dengan waktu di HP ya. Kita akan play. Nah, bagaimana ininya? Kita tekan tombol putih ya untuk play. Nah, dia akan bunyi bip dit ya. 1 kali. Nah, kemudian waktu countdown-nya akan menghitung mundur tuh ya, dengan ditandai titik 2 yang berkedip-kedip ya, seperti itu. Nah, kita tunggu sampai waktunya habis. Nah, ketika waktunya habis, buzzer akan berbunyi. Nih, kedengaran nggak ya? Didekatkan. Nah, dia akan berbunyi 300 milidetik ya, bergantian. Berbunyi, mati, berbunyi, mati. Seperti itu ya. Nah, terus gimana caranya untuk ini? Nah, kita reset untuk mematikannya. Nah, reset, dia akan kembali ke waktu awal. Terus kalau misalnya kita play ya, dia berjalan. Nah, terus kita mau pause, tekan lagi tombol yang putih. Nah, kalau mau melanjutkan, tekan lagi tombol yang putih. Nah, jadi tombol putih itu untuk mulai, pause, ataupun melanjutkan lagi gitu ya. Nah, terus kalau mau reset di sini misal sisa 6 detik saya mau reset, tekan tombol merah. Nah, terus kalau lagi berjalan begini kalian nggak bisa atur waktu ya, nggak bisa. Saya cegah kan tadi di programnya saya beritahu ya di bagian ini ya. Nah, nggak bisa dia. Nah, terus kalau mau reset juga nggak bisa ya. Jadi harus benar-benar berhenti dulu baru bisa reset ya. Ataupun kalau misalnya lagi begini pause baru bisa disetting. Nah, seperti itu ya. Nah, oke ya. Nah, sekarang keakuratannya bagaimana? Oke, kita coba. Sini saya akan atur 10 detik aja ya. 10 detik. Sini juga 10 detik mungkin. Nah, supaya nggak lama ya. Nah, saya atur 10 detik. Oke. Nah, sama nih 10 detik, 10 detik. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Nah, tuh. Ini 10 menit ya. Sorry teman-teman. Sorry, kita ulang ya. Kita ulang. Ini juga kita ulang, reset. Nih, oh iya ini menit ya. Pak saya. Detik. Nah, kita 10 detik ya. Oke, kita play lagi. 1, 2, 3. Nah, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Nah, agak ini ya. Agak lambat sedikit ya di bagian HP ya. Coba kita play lagi ya. 1, 2, 3. Nah, gini ya. Mungkin tangan saya yang kagak sinkron ya, jadi mungkin agak lambat ya yang di HP. Nah, seperti itu. Nah, oke, coba kita coba lagi. 1, 2, 3. Nah, itu. Nah, kalian bisa menilai sendiri lah ya. Nah, hanya sedikit aja ya miss-nya ya kalau menurut saya ya. Jadi sudah lebih akurat ya. Kita nggak menggunakan library dari countdown timer lagi ya. Karena iya bener sih, kayak mungkin keakuratannya tidak terlalu bagus sih gitu ya. Jadi ini lebih sedikit membantu lah ya. Coba kalau waktunya agak diperpanjang jadi 20. Kemudian ini kita setting. Nah, ini agak kendor ya kabelnya. Kalau misalnya nggak bisa diklik, mungkin agak kendor teman-teman kabelnya ya, karena saya sering sekali juga kendor kabel. Nah, 20 detik coba kita set. Nah, mungkin waktunya agak banyak, lebih ini ya. 1, 2, 3. Mungkin di HP ada animasinya dulu ya. Jadi sebelum ke countdown dia ada animasinya dulu. Jadi itu yang mungkin membuat agak lambat ya. Jadi di sini langsung berjalan. Di sini animasi dulu kan tadi ngegeser ya. Jadi mungkin itu yang membuat lambat. Nah, di sini udah 4. Nah, di sini 3, di sini 2, di sini 1. Nah, iya. Seperti itu ya. Nah, jadi menurut perhitungan saya mungkin di HP dia ada animasinya dulu nih saat diklik. Nah, ada animasinya dulu, jadi itu mungkin yang membuat lambat ya. Padahal di sini akurat gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa berjalan barengan gitu ya.
Misal di sini kepencet short press ya. Nah, kalian bisa balik kepencet lagi. Nah, kalian bisa balik dengan tekan tombol ini yang lama. Nah, dia akan balik ke sini. Nah, terus kalian bisa menjalankan dua sekaligus. Jadi stopwatch dengan countdown bisa kalian bebarengi jalannya. Nah, misal di sini saya klik stopwatch, kemudian saya jalankan. Nah, dia berjalan tuh ya. Nah, saat kita kembali ke menu, nah dia ada di sini lambang play. Ya, ada lambang play di sini. Saya singkirkan aja. Ya. Nah, kemudian kita ke countdown. Nah, di countdown kita juga bisa play. Nah, kita balik lagi ke menu. Nah, itu ada tanda play dua-duanya tuh ya. Nah, saat kita balik ke stopwatch, nah dia masih berjalan tuh waktunya, masih melanjutkan gitu ya. Tuh langsung 27 ya. Nah, kemudian di sini nanti ketika countdownnya habis, dia akan ada notif nih. Nanti kita tunggu ya. Nah, itu ada notif. Waktunya udah habis, notifnya bintang. Nah, kemudian saat kita klik, nah kita bisa reset. Nah, saat kita kembali ya, kita balik tombol tengah. Nah, itu cuman stopwatch aja yang lagi jalan tuh ya. Nah, kita pilih stopwatch. Nah, bisa kita pause. Nah, kita balik. Nah, dia udah hilang tuh. Nah, oke. Oh ya, di sini ngebug nih ya. Ngebug. Kita reset deh. Berarti ngebug tuh ya tadi ya. Nah, itu mungkin saya belum tahu ya. Jadi ketika waktunya berjalan, kalian pause. Nah, kalian kembali ke menu, kalian tekan lagi stopwatch, waktunya ngebug. Ya tinggal kalian reset aja sih ya. Seperti itu. Atau kalian bisa lanjutkan mungkin ya. Nih, coba kita coba tes. Nah, saya menemukan bug, kadang juga saya lagi menjelaskan begini ada bug ya. Nah, oke, kita play. Nah, terus kita pause, kita balik ke menu. Nah, kita masuk lagi. Nah, bisa nggak dilanjutkan? Ya bisa teman-teman ya. Jadi mungkin di bagian front end atau tampilannya gitu ya di LCD. Jadi kalau misalnya ini dia perbandingannya mungkin jika waktunya 0 tampilkan gitu ya. Kalau kagak dia nggak menampilkan apa-apa ya. Nah, mungkin itu di bagian program. Mungkin kalian bisa perbaiki sendiri ya. Kalian berkreasi ya. Nah, seperti itu. Oke. Kita pause aja. Nah, ini nggak ada apa-apa ya kalau diklik menu ini, nggak ada apa-apa kalau di stopwatch. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk stopwatch dan countdown. Jadi sudah saya perbaiki ya sesuai dengan permintaan yang kalian inginkan ya. Oke, mungkin video ini agak panjang ya. Saya menjelaskan bagaimana kita memperbaiki program yang sebelumnya saya sudah buat, stopwatch dan juga countdown. Di sini saya perbaiki, langsung saya jadikan satu. Nanti jika teman-teman membutuhkannya, misal kalian butuhkan stopwatch aja, kalian bisa langsung pecah aja programnya. Jadi kalian butuh yang mana, kalian tinggal pecah programnya ya. Nah, seperti itu ya. Atau kalian butuh dua-duanya di satu alat, itu juga bisa. Oke, mungkin demikian dulu ya video kita hari ini. Cara membuat stopwatch dan countdown. Sebenarnya bukan membuat sih ya, memperbaiki ya yang sudah ada. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Nah, nantikan video-video saya lainnya tentang Arduino dan elektronik. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.